Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Bab tentang fadilatun nikah pada hadis-hadis yang terakhir. Wa qala alaihi salatu wassalamu. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum, raq'atani min muta'ahhilin khairun min sab'ina raq'atan min ghairi muta'ahhilin. Syirarukum, seburuk-buruk kalian, azabakum uzzabukum, saya ulangi, syirarukum, seburuk-buruk kalian, uzzabukum adalah membujangnya kalian. Seburuk-buruk kalian adalah orang-orang yang tidak mau menikah di antara kalian. Raq'atani, 2 rakaat, min muta'ahhilin, bagi orang-orang yang berkeluarga, orang yang punya ahli, yakni ahlul bait, keluarga atau rumah tangga, khairun, lebih baik, min sab'ina raq'atan, daripada 70 rakaat, min ghairi muta'ahhilin, dari selain orang-orang yang tidak punya keluarga. Mari bapak-bapak dan saudara-saudara, kita baca terlebih dahulu supaya ada pahala kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda, alaihi, kepadanya, as-salatu, rahmat ta'zim, wassalamu, dan keselamatan menetap kepadanya, syirarukum, seburuk-buruk kalian, uzzabukum, yang membujang di antara kalian, raq'atani, 2 rakaat, min muta'ahhilin, bagi orang yang berumah tangga, khairun, lebih baik, min sab'ina, daripada 70 raq'atan, rakaatnya, min ghairi muta'ahhilin, dari orang yang tidak berumah tangga. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita hidup diperintahkan untuk berumah tangga. Ya. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menikah. Bahkan wa ankihul ayama minkum, ya, hendaknya kalian menikahi wanita-wanita yang mereka itu subur peranakannya. Supaya apa? Supaya umat Islam ini keturunannya banyak. Sebab Rasulullah ingin nanti di negeri akhirat, inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku ingin melombakan kalian dengan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat. Rasulullah kepingin umatnya itu paling banyak dibanding dengan umat Rasul-Rasul yang lain. Umat yang terbanyak adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang paling sedikit dari rasul-rasulnya Allah
adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena umatnya Nabi Isa itu, umatnya Nabi Isa itu disebutnya adalah Al-Hawariyun. Ya, ada dalam surat Al-Maidah. Ya. Nabi Allah Isa memanggil-manggil, wa idh qala Isa lil hawariyina man ansari ilallah qalu nahnu ansarullah. Ingat ketika Nabi Isa bertanya kepada kaum Hawariyin atau Hawariyun, siapakah orang-orang yang menolong aku untuk bersama-sama menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna, berkata orang-orang Hawariyun, nahnu ansarullah. Jadi berkumpul di tanah lapang orang banyak ketika ditanya oleh Nabi Allah Isa, mana orang-orang yang setia kepadaku untuk menyembah kepada Allah? Yang menjawab wakila 7 orang. Yang menjawab taat kepada Allah, mengikuti risalah Nabi Isa hanya 7 orang. Di antaranya yang namanya Barnabas atau Barnaba yang kemudian menyelamatkan kitab Injil Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka kitab Injil itu dinamai Injil Barnaba atau Injil Barnabas. Rasulullah berkeinginan umat Islam itu terbanyak besok di akhirat, karena kita akan dilombakan dengan umat-umat yang lain. Jadi umat Islam itu paling banyak, tetapi banyaknya umat Islam yang berkualitas, bukan banyak tapi kuantitas. Tidak banyak sekedar jumlah, tapi banyak dari segi kualitasnya. Ya. Orang-orang yang betul-betul menegakkan ajaran agama Islam. Dijelaskan di tengahnya, rawahu Ibnu Aji an Abi Hurairah. Periwayat hadis adalah Imam Ibnu Aji, akhir sanad sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Wa hadzal hadis yahtamilu annal murada bihi at-targhib fit tazwij lal haqiqatu kadza afadahul Aziziyu. Hadis ini mengandung makna targhib, ya. Targhib dan at-targhib fit tazwij, ya. Betapa pentingnya orang itu membangun rumah tangga. Lal haqiqati, tidak hakikat tapi syariat atau zahirah. Zahirnya orang-orang itu pada berumah tangga. Sebab orang yang berumah tangga, orang yang membangun rumah tangga, pasangan suami istri, ibadahnya menjadi lebih bernilai pahala di sisi Allah. Maka Rasulullah mengingatkan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah beristita'ah, berkemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Nah, kalau yang sudah pernah menikah lalu kemudian membujang atau menduda, ya,
maka inistata'tum falyatazawwaj. Inistata'tum falyatazawwaj. Kalau kalian masih mampu, maka menikah lagi. Ya. Menikah lagi. Tapi kalau sudah tidak ada kemampuan, terpenting adalah sudah pernah menikah. Nah, faedahnya apa? Faedahnya adalah bahwa orang yang sudah menikah itu imannya utuh. Tapi kalau orang belum pernah menikah, itu nisful iman, imannya baru setengah. Karena belum merasakan besar kecilnya tanggung jawab dalam berumah tangga. Tapi kalau sudah menikah, apalagi kemudian punya keturunan, disitulah akan terbangun nilai-nilai keberkahan. Ya. Tanakahu fa inna fin nikahi barakah. Hendaknya pada menikah, sebab dalam pernikahan itu akan ada keberkahan. Rezeki akan ngumpul, segala aktivitasnya menjadi bernilai ibadah. Cari rezeki buat istri menjadi pahala ibadah. Mendatangi istri juga ibadah. Ibadah juga, jangan dianggap ya hal sepele ya. Sebab kata Rasulullah, inna fi bud'i ahadikum ibadah. Sesungguhnya pada lambung-lambung kalian terhadap istri kalian, ya, di situ mengandung nilai ibadah. Hubungan suami istri itu ibadah. Maka bapak-bapak kalau mau ngajak istri, bahasanya lebih halus, mak ayo ibadah yuk, gitu ya. Ya, ngajak ibadah. Ya, biar pada denger ini. Yang tidak pada punya pasangan biar pada denger ya. Ya. Ya Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang punya rumah tangga. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak punya rumah tangga, apalagi belum sama sekali menikah. Dan ibadah yang terpanjang dan ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Ibadah yang paling nikmat, ibadah yang paling panjang masa waktunya adalah pernikahan. Sebab selama tidak rusak oleh perceraian, berarti orang berumah tangga, pernikahannya itu masuk dalam kategori ibadah. 2 rakaat orang yang muta'ahil, orang yang punya keluarga, lebih baik daripada 70 rakaat bagi orang yang tidak punya keluarga. Mengapa seperti itu? Karena ada jihad, ada perjuangan yang digerakkan oleh orang yang berumah tangga. Kesibukannya tentu berbeda orang yang punya rumah tangga dengan orang yang tidak berumah tangga, tapi tetap melaksanakan ibadah. Maka di situ Allah memberikan nilai yang lebih. Orang yang berumah tangga sebab sudah ada as-sakinah, ya, ada ketenangan dalam hidup, maka tingkat kekhusyuannya secara akliyah, secara logika lebih khusyuk orang yang punya keluarga ketimbang orang yang belum punya keluarga. Itu logikanya begitu. Sebab kan namanya orang belum pernah menikah itu bahasanya laita, ya. Seandainya atau bagaimana gimana ya menikah itu ya.
gimana ya malam pertama itu ya, gimana ya gimana ya, ntar bagaimana ya, mulainya dari mana ya, masih banyak bagaimana gitu Ustadz Pian ya. Belum kan itu kan? Udah belum? Senyum doang. Ya, kalau Ustadz Yayan udah pernah ya. Ustadz Alpian yang belum ini ya. Nah, karena itu ada dua orang sama-sama alim, yang satu sudah rumah tangga, yang satu belum rumah tangga. Siapa yang berhak jadi imam? Yang sudah rumah tangga. Karena bobot nilainya lebih besar orang yang berumah tangga. Dua orang, yang satu berumah tangga tapi nggak alim ya. Yang satu belum rumah tangga tapi alim, yang mana? Yang alim yang dimajukan ya. Sekalipun belum berumah tangga ya. Saya ingat dulu ya, udah cukup lama ya, Habib Ali Kuitang, putranya almarhum Habib Abdurrahman Al-Habsyi, itu waktu masih bujangan kita ketemu ya. Saya bagian ceramah, beliau diundang juga. Apa kata beliau? Ustaz, antum aja yang ceramah, ane belum boleh ceramah sama Walid karena ane belum zuat, begitu. Saya belum boleh ceramah karena belum rumah tangga, gitu. Takut ngelantur gitu. Nah, ini berarti benar bahwasanya orang yang sudah berumah tangga akan berbeda dengan orang yang belum berumah tangga, karena setidaknya tingkat kekhusyuannya akan lebih ada pada orang yang berumah tangga. Sebab urusan syahwat, urusan bawah perutnya sudah tersalurkan. Kalau nggak tersalurkan, mampet kan semuanya jadi ke kepala ya. Kalau ke kepala kan jadi nggak ada ketenangan, nggak ada sakinah. Ya, begitu kira-kira. Pantesan ya, orang laki kalau seminggu belum kesenggol udah uring-uringan aja. Nah, itu contoh itu. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Ini kayaknya hadis yang terakhir ya. Hadis yang terakhir dari bab fadilatun nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Ma apa-apa at'amta yang engkau telah berikan makan, berarti nafkah, zaujataka kepada istrimu, fahuwa maka dia, maka nafkah itu, makanan itu, laka bagimu, shadaqatun menjadi pahala sedekah. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad alaihi, semoga tetap kepadanya, as-salatu rahmat ta'zim, wassalamu dan keselamatan, ma apa-apa at'amta yang engkau nafkahkan, zaujataka kepada istrimu, fahuwa maka dia, laka bagimu, shadaqatun adalah sedekah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, nafkah kepada istri hukumnya wajib apa sunnah? Wajib ya. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib.
berarti kalau membiarkan istri tidak diberi nafkah berarti dosa. Untung aja istrinya ridho. Kalau istrinya nggak ridho, maka istri boleh menuntut cerai. Untung istrinya ridho, seridho-ridhonya istri. Akhirnya istri ngomong, biarin deh bang, abang semampunya ngasih nafkah sama adik. Adik terima nggak apa-apa, tapi adik minta izinkan adik untuk cari tambahan rezeki. Itu yang bagus begitu. Jangan kemudian orang laki-laki nyuruh istri nyari duit, tapi suaminya ongkang-ongkang kaki di rumah. Itu dosa. Ya, dosa. Yang berkewajiban memberikan nafkah bukan istri tapi suami. Suami wajib ngasih nafkah sama istri. Istri berhak memperoleh nafkah dari suami. Minimal nafkah itu bentuknya adalah makanan. Maka bahasa Rasulullah, ma'at'amta, apa-apa yang engkau berikan makanan kepada istrimu, berarti paling pokok adalah makanan. Makanan berarti makanan pokok untuk konsumsi sehari-hari. Sebut saja orang perempuan makannya sehari berapa kali? Tiga kali. Pagi makan nasi, lauknya apa? Nasi uduk tempe goreng, atau nasi megono sama tempe goreng, atau mendoan. Berapa duit? 10.000. Kompletnya dah 10.000 kira-kira ya. Ada yang bilang kemahalan tuh 10.000 ya. Nasi uduk 7.000 sama tempe ya, tinggal nasi uduk mana kan gitu ya. Ya, kalau nasi uduk lampu merah Batu Sari mah ya, itu semurah-murahnya satu porsi 25.000. Iya. Apalagi pakai daging diiris, apa namanya? Empal. Bisa 50.000 satu porsi sebungkus. Udah nasi uduk kelas kampung kita dah 10.000. Atau nasi megono sayur oseng sama tempe ya 10.000. Nanti siang makan apa? Istri bapak. Pagi sudah makan nasi megono, masa siang nasi megono lagi? Nah, nasi sayur asam berapa duit? Ya. Apalagi pakai ayam goreng, iya, 15.000. Pagi 10.000, siang 15.000. Ini saya ngitungin doang. Iya. Ya. Malam makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng berapa? Nasi bebek mahalan. Ya katakan misalnya sama 15.000. Berarti 30.000 sama 10.000 berapa? 40.000. Ini baru urusan mulut. Hitung datu 40.000 kali 30 hari. 1.200.000. Ini pokok wajib bagi suami ngasih nafkah istri sebulan 1.200.000. Ini baru mulut. Baru mulut istri. Anaknya 3, berarti 4 mulut. Ya, 4 kali 1.200.000 berapa tuh? 4.800.000. Tuh baru urusan mulut. Ya Allah, berat juga kalau dihitung-hitung ya. Ya Allah. Untuk istri belum bedaknya.
belum gincunya, ya, belum skincare-nya, belum hand body-nya, ya, belum bajunya, belum lagi sendalnya, belum lagi tasnya, gelang kalung cincinnya. Udah pingsan dah. Ya Allah, kerja serabutan. Nggak apa-apa Ustaz, kayaknya nggak bisa senyum ini Pak Ustaz kita ini. Kerja serabutan, ya, gaji gak jelas, ya. Yang pokok aja untuk satu mulut sudah 1.200.000. Ya Allah, anak 3 berarti berapa tadi? 4.800.000. Ya Allah, itu baru urusan mulut. Lah emang sendirinya kagak mau makan. Iya, tambah sendirinya, tambah lagi 5 juta, 6 juta, udah. Itu baru urusan mulut, sebulan udah 6 juta. Ya, yang namanya suami punya istri, kan tentu bapak pingin istri bapak itu, ya, dilihat orang lain pantas. Maka suami paling tidak 3 bulan sekali beliin baju buat istri. 3 bulan sekali dah. Oh, boro-boro. Yang ngomong boro-boro tuh orang rempuan, bukan orang lakinya. Ini yang boro-boro orang laki. Ini bahaya nih, ada apa ini? Nah, iya. 3 bulan sekali. Setahun sekali aja bablas. Ya Allah. Itu baru urusan baju, belum dalemannya. Dalemannya orang perempuan lebih rumit daripada orang laki-laki. Iya. Sabun aja kalau orang laki-laki kan cukup 1. Iya, merek Lifebuoy, ya udah Lifebuoy 1. Iya. Coba kalau orang perempuan, sabunnya kan beda-beda. Iya. Angel dah. Perempuan sabunnya beda-beda, nyabun badan beda, nyabun muka beda, nyabun urusan onoan beda lagi. Ada itu yang mereknya Resikpi, itu kan berarti sabun onoan. Iya. Beda-beda, ya Allah. Rawatan untuk orang perempuan dengan rawatan untuk orang laki-laki lebih rumit rawatan untuk orang perempuan. Lah iya, lebih rumit, lebih mahal. Ya, ya Allah. Hitung punya hitung tuh sebulan jadi berapa itu? Ya Allah. Ya, untuk urusan mulut aja sudah 10 juta. Suami istri anak 3. Urusan mulut berapa tadi? 6 juta. 6 juta, ya. Penghasilan berapa sebulan? Kagak jelas. Penghasilan sebulan kagak jelas. Tapi ketutup enggak? Kenyataannya ketutup enggak? Ketutup. Itulah hebatnya kita. Makan terus tanpa ngutang ke warung. Iya. Bedak bibir kebeli. Buktinya kalau mau kondangan cakep-cakep. Iya. Baju kebeli. Masya Allah. Maka bapak-bapak wajib berterima kasih sama orang perempuan. Ya. Suami wajib berterima kasih kepada orang perempuan. Bapak kerjanya kagak jelas, gajinya dah. Ya. Iya, gajinya dah, kebutuhannya jelas banyak. Tapi kenyataannya pada setiap bulan bisa terpenuhi. Maka kudu berterima kasih sama orang perempuan di rumah. Itu pinter-pinternya dia. Dikasih nafkah, mestinya habis 1 hari,
diirit-irit biar sampai 3 hari. Suruh beli ayam, belinya ayam yang lari kenceng. Kalau udah lari kenceng kan terengah-engah. Kalau terengah-engah, kata orang Jawa, lempe-lempe. Belinya iya, suruh beli sate, ya beli sate, tapi sambal sama tempe. Oh, Masya Allah. Tuh pinter-pinternya orang perempuan. Akhirnya menyisihkan. Kata orang perempuan, ya Allah, kalau saya nggak pakai cara begini, ya, saben dikasih duit sama suami dihabisin, bisa-bisa pada puasa. Bisa-bisa pada puasa. Ya Allah. Nah, karuan aja saya ngajinya sama bapak-bapak. Maka yang saya kasih peringatan bapak-bapak. Kalau giliran ngajinya sama emak-emak, yang saya kasih peringatan emak-emak. Jadi sesuai pada porsinya. Iya, sesuai pada porsinya. Karena itu, wahai para suami, ya, pandai-pandailah dalam memanage keuangan. Pandai-pandailah dalam memanfaatkan harta. Udah ketahuan kerjanya nggak jelas, gaji nggak jelas, ya. Ya, padahal kewajiban untuk nafkah istri itu perlu. Rokoknya sehari 3 bungkus. Masya Allah, sebungkusnya paling murah 12.000. Rokok apaan tuh yang 12.000? Masih ada itu, ya. Iya. Samsu bohongan, ya. Samsu bohongan masih ada tuh 12.000. 3 bungkus sudah berapa? 36.000. Mestinya bisa buat makan dua kali. Dihabisin doang, kelepus. Wayahnya kerja, males berangkat kerja, malah pada nongkrong di pojokan main gaple. Ya Allah, ini umpama ya. Saya sih ngaji mah nggak boleh nyindir orang, ya. Nih kita kan nimbangnya buat kita itu, ya. Orang-orang pada semangat cari kerja, dia tidur. Orang subuh pada ke masjid, dia masih molor. Orang sudah berangkat nyari rizki, dia masih molor. Padahal nasihat orang tua zaman dulu, ya, jangan tidur pagi-pagi, sebab kalau tidur pagi-pagi rezekinya dipatok ayam. Kalau ngomong sama orang sekarang, anak sekarang nggak percaya, orang ayamnya kagak ada. Ya Allah. Padahal maksudnya rezeki dipatok ayam itu, kita hidup itu kalau rezeki datang jangan ampingan, ya. Jangan bersembunyi kalau rezeki sedang didatangkan oleh Allah. Saya kasih contoh. Orang misalnya kerjanya ngojek. Dia pagi itu punya langganan. Sebut saja punya langganan nganterin anak sekolah jam 6. Wayahnya jam 6 nganterin anak sekolah masih tidur. Diparanin sama orang tua anak yang mau sekolah, ngomong sama istrinya bilangnya, saya nggak berani mbak bangunin, ntar kalau dibangunin marah. Ini anak yang mau sekolah nungguin si tukang ojek lengganan bangun apa ngojek orang lain? Sudah pasti ngojek orang lain. Berarti dia ampingan sama rizki. Dia bersembunyi ketika rizkinya datang. Masya Allah, itu nyata. Nah inilah yang disebut pagi jangan tidur, ya, karena rezekimu dipatok ayam. Rezekinya pindah ke orang lain yang siap standby. Dia masih molor, bangun-bangun kucek-kucek nanya istrinya, mak jam berapa? Jam 8 pak. Oh, marah dia, ngapa tadi kagak dibangunin, kan punya tugas saya
jam 6 nganterin ini itu. Pak, kemarin saya bangunin marah-marah, sekarang nggak dibangunin marah-marah, terus saya kudu bagaimana? Oh, Masya Allah. Ya mungkin ada kali yang begitu ya. Ya udah, itu rezekinya orang perempuan deh kalau ketemu suami yang model begitu. Ya Allah. Ya ini cerita ngarang, tapi mungkin ada yang kesamaan. Kalau pas ada yang sama ya tidak bermaksud nyindir, tapi ini pelajaran buat kita yang masih sehat-sehat, yang masih seger buger, yang masih punya keluarga rumah tangga, maka punya tanggung jawab wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Berarti kalau kita masih punya kemampuan, kita tidak memberikan nafkah kepada keluarga, kita berarti suami atau orang tua yang punya dosa di sisi Allah. Karena zalim sama orang perempuan. Apalagi orang perempuan sudah diambil dari orang tuanya. Saat diambil dari orang tuanya, itu orang tuanya melepaskannya sesungguhnya berat. Tapi karena anaknya cinta, ya sudah, silakan ngikut suami. Sama suaminya disia-siakan sampai jadi nyanyian. Kata istrinya, saya bela-belain dimusuhin saudara, saya bela-belain tidak direstui oleh orang tua, saya ngikut abang sebagai suami. Sekarang saya dituduh hamil sama laki-laki lain. Jadilah lagu LP Sukaisi. Kan ada lagunya tuh ya. Ya Allah, betapa suami tidak bertanggung jawab. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ingat, nafkahmu yang wajib itu kalau kau berikan kepada istrimu ada nilai pahala sedekah. Coba, nggak hebat bagaimana Pak? Bapak ngeluarin duit 50.000, sama istri diterima jadi pahala sedekah. Oleh istri dibawa ke pertigaan sini, ya, ke tukang sayur, beli sayuran, beli tempe, beli terong, beli kentang, dibawa pulang, dimasak, ketengkerak dengan niat apa? Melayani suami. Maka pekerjaan istri menjadi pahala. Lalu kemudian disuguhkan kepada suami, itu dimakan lagi sama suami, duit dari suami dimakan lagi sama suami, tetap jadi pahala dan tidak berkurang itu pahala. Masya Allah ya. Akhirnya suami dapat pahala, istrinya juga dapat pahala. Itu hebatnya di kita Islam. Hebatnya di Islam seperti itu. Lalu bagaimana kalau orang perempuan bekerja? Kalau suami sudah mengizinkan, maka silahkan orang perempuan bekerja. Tapi tetap niatannya adalah membantu meringankan beban suami. Cuman kadang-kadang orang perempuan kalau dia bekerja mendapatkan posisi yang bagus di kantornya, gajinya lebih gede, gajinya lebih besar dari suaminya, sudah langsung jadi pemimpin di rumah. Suaminya akhirnya dipimpin ya. Di depan suami tolak pinggang ya. No, dapur bersihin, no, cucian masukin ke mesin cuci, no, piring ya pateng berengselah yo cuciin. Begitu terus, ujung-ujungnya suami kalah sama istri. Maka ini istri durhaka. Istri durhaka ya. Karena apa? Berani melawan suami. Masya Allah. Di pengajian malam Kamis ada satu kitab yang saya belajar bersama-sama dengan ibu-ibu, namanya kitab Uqudul Lujain.
Itu kitab isinya adalah hak suami kepada istri dan hak istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami. Ini harus dikaji, harus dipelajari supaya orang tahu kewajibannya masing-masing. Bahasanya kan kewajiban dan hak. Laksanakan dulu kewajibanmu, baru tuntut hakmu. Kan begitu, Pak ya. Bapak sebagai suami sudah ngasih nafkah sama istri, maka boleh nuntut hak dari istri. Tapi kalau bapak tidak melaksanakan kewajiban kepada istri, maka tidak punya hak untuk menuntut hak bagi dirinya. Begitu pula istri, sesudah dia melayani suami ya, suami ridho, maka kemudian dia boleh menuntut hak dari suami. Maka mestinya bahasanya adalah kewajiban dan hak. Bahasa yang berlaku adalah hak dan kewajiban. Kewajibannya belum dilaksanakan, haknya sudah dituntut. Nah, itu salahnya kita kadang begitu. Masya Allah, ini coba di tengahnya. Ai nawaha fil kulli, yakni niatnya di dalam memberikan nafkah kepada istri ya, seluruhnya niat memberikan nafkah, maka menjadi pahala sedekah. Kama qayyadahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menjelaskan ya, akan hal itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khabaris sahihi, pada hadis yang sahih, biqaulihi yahtasibuha shadaqatun. Ketika kamu mencari rizki, niatmu dalam mencari rizki untuk memberikan nafkah kepada keluarga, maka nafkahmu kepada keluargamu menjadi pahala sedekah, dan mencari rizkimu itu ada nilai pahala di sisi Allah. Rawahu Ahmad wa Tabrani anil Miqdam bin Ma'dayakrib bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wa fi riwayatin dinarun anfaqtahu fi sabilillah, ay fi mu'nil ghazi wa aw sabilil khairi, fi mu'nil ghazwi aw sabilil khairi, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin ay fi a'taqaha, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlaka ala ahlika ay nafaqatin wajibatin aw mandubatin a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah untuk mempersiapkan bekal perang, atau satu dinar yang kamu nafkahkan dalam sabilul khair, jalan kebenaran, seperti buat ngisi kotak pengajian atau buat ngisi kotak amal, mau kegiatan sosial dan yang lain, atau satu dinar yang kamu nafkahkan untuk membebaskan budak, satu dinar lagi kamu sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar lagi kau nafkahkan untuk keluargamu, ay nafaqatun wajibatun, yakni nafkah yang wajib, au mandubatun, atau nafkah yang sunnah, a'dhamuha ajron, lebih besar pahalanya diberikan nafkah kepada keluarga. Tuh dengerin nih hadisnya ya. Apalagi ya, orang laki kadang-kadang royal sama perempuan lain, pelit sama perempuan sendiri. Itu dosa ya. Di kantor atau di perkumpulan sering traktir perempuan-perempuan ya. Dia traktir, diajak jajan kemana,
restoran mana, makanan yang enak. Giliran ngasih nafkah sama istri, pelitnya minta ampun. Maka orang ini berarti tidak menempatkan pada tempatnya. Sedangkan untuk jihad di jalan Allah, untuk memerdekakan budak, atau untuk jalan kebaikan yang lain, masih kalah nilainya. Ya, uang itu diberikan nafkah, disedekahkan kepada keluarganya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib apa? Makan tadi wajib. Yang sunnah apa? Bedak bibir gincu, itu hitungannya sunnah. Kenapa? Sebab orang perempuan kalau nggak bedakan nggak bakal mati, logikanya. Tapi kalau nggak makan, logikanya bakal mati. Paling tidak ya lemes, loyo, letoy ya. Maka masih lebih utama hartamu kau nafkahkan untuk keluargamu. Apalagi timbang sekedar buat beli rokok sama beli pulsa, sampai istrinya nangis-nangis, anak nggak pada makan, nggak pada jajan. Ya Allah, umpamanya. Ai lima fihi min silaturrahimi, yakni dari apa-apa yang ada padanya pada keluarga itu, termasuk juga adalah untuk bangunan tali silaturrahim. Kasih istri, istri bisa silaturahim sama saudara-saudaranya. Kasih istri, istri bisa ngasih sama orang tuanya, itu lebih baik. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Qala al-Qadhi al-Baydawi, berkata Imam al-Baydawi, Qadhi itu hakim, berkata Hakim al-Baydawi, dinarun mubtada'un wa anfaqtahu saffatun wa jamalatun a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika khobarun. Ya, 1 dinar permulaan kamu berikan nafkah untuk keluargamu dalam rangka memperbaiki nasib kehidupannya, lebih mulia pahalanya ketimbang kamu nafkahkan harta ala ahlaki khobarin, untuk sekedar pemenuhan pada kesenangan-kesenangan hidup semata. Nah, bapak-bapak, ada hadirin dan saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, karena kita yang hadir ini kaum laki-laki yang punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga. Mula-mula ibadah jangan ditinggalkan. Yang kedua, dekatlah kepada Allah. Lalu yang ketiga, carilah rezeki yang halal. Yang keempat, niat cari rezekinya untuk bekal ibadah kepada Allah. Salah satu diantaranya buat nafkah keluarga. Maka yang kita himpun, kita kumpulkan akan menjadi nilai kebaikan serta menjadi keberkahan lewat pekerjaan yang seperti ini. Menjadi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kenyataannya penghasilan gak jelas, kebutuhan jelas, tapi setiap harinya bisa makan, bisa minum, bisa beli sandangan, bisa beli pakaian, bisa untuk urusan-urusan yang lain. Maka belajarlah hidup ini ngikutin kemampuan, jangan ngikutin kemauan. Kalau kita ngikutin kemampuan, insya Allah tercukupi. Tapi kalau ngikutin kemampuan, ngikutin kemauan, ya, maka berapapun tidak akan cukup. Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan semangat kita dalam menyifati, menyiasati, memberikan nafkah kepada keluarga. Amin ya rabbal
العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.